Kepolisian Resort Kupang menetapkan 10 orang menjadi tersangka pada kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap 3 korban di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Pasca kejadian, polisi telah mengamankan 26 orang untuk dilakukan pemeriksaan dan akhirnya 10 orang kini ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Mapolres Kupang pada Sabtu 2 Juli 2022. Wakapolres Kupang Kompol Tri Joko Biantoro melalui Kasat Reskrim Polres Kupang Ibtu Lutfi Darmawan Aditya mengungkapkan 3 korban mengalami luka tusukan dengan sebilah pisau pada bagian kaki dan paha. Pihak kepolisian juga tengah mendalami 16 orang lainnya yang masih diamankan di Polres Kupang untuk mengetahui perannya masing-masing saat kejadian. Dalam kasus pengeroyokan ini terdapat 2 laporan polisi yang dilaporkan dan sedang ditangani di Polres Kupang serta Polsek Amarasi. Pihak kepolisian menegaskan, penanganan kasus pengeroyokan ini dilakukan dengan semaksimal mungkin dan memastikan tidak memandang bulu. Pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, terdapat rombongan gereja jemaat Efrata Alor yang datang dari Alor untuk menghadiri acara pernikahan di salah satu rumah warga Kotabes. Kemudian di situ setelah berjalannya pesta terjadi sedikit kesalahpahaman antara pemuda Kotabes dengan rombongan dari Alor, ya, yang mengakibatkan di situ ada kejadian kekerasan juga, yaitu kekerasan sama juga tindak pidana barang siapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Itu terjadi sekitar pukul 1 malam. Kemudian kejadian tersebut sudah dihentikan atau sudah didamaikan oleh aparat setempat yang di sini yaitu kepala desa. Ya, dari kepala desa sudah menghentikan kegiatan pesta itu, kemudian membubarkan, mendamaikan. Namun ternyata kejadian itu berlanjut. Jadi sekitar pukul 5 pagi dari seseorang yang biasa dipanggil Bapak Mesak itu menelpon beberapa kawannya yang ada di Kupang untuk datang ke Amarasi di Kotabes karena merasa dikepung. Jadi meminta bantuan untuk dijemput, kemudian meminta bala bantuan. Jadi sekitar pukul 5 pagi itu orang-orang yang sudah dihubungi berkumpul dari kota Kupang kemudian bergeser ke Amarasi menggunakan pickup yang ada di sebelah rekan-rekan ini berjumlah sekitar 26 orang. Ya, 26 orang itu mereka ada yang membawa sajam berupa panah, busur, parang dan lain-lain. Bisa rekan-rekan lihat di sebelah kiri rekan-rekan. Kemudian ketika mereka sampai, rombongan tersebut sampai di Amarasi, tepatnya di Kotabes itu, mereka sempat menemui orang yang memanggil atau orang yang menghubungi. Kemudian setelah menemui orang yang menghubungi dari Amarasi, ke 26 orang itu bergerak untuk mencari orang yang menjadi dalang dari kejadian malam itu. Kemudian setelah dari 1 orang saksi itu turun ke salah satu rumah yang ada di situ untuk menanyakan keberadaan orang yang dianggap menjadi penyebab keonaran kejadian malam. Ya. Pada saat di dalam rumah itu awalnya hanya turun 1 orang. 1 orang turun menanyakan karena pagi hari mungkin baru bangun,
Korban ini kaget karena melihat ada rombongan orang di luar rumah. Kemudian di situ dia juga, menurut pengakuan korban juga melihat sudah banyak orang yang membawa sajam, parang, dan lain-lain itu. Dia dengan refleks kabur keluar rumah, lari. Kemudian ternyata setelah dari kejadian lari itu, korban ini yang pertama keluar lari itu tertangkap oleh orang-orang yang ada di atas kendaraan. Dari kejadian itu yang pertama, setelah tertangkap mereka melakukan penganiayaan. Ada yang memukul, ada yang menendang, ada yang menikam. Di situ sudah jelas gambarannya. Kemudian secara tidak ada jeda waktu juga di situ, secara bersama-sama juga ternyata ketika korban pertama lari, kemudian ada beberapa orang juga terduga pelaku yang ada di belakang itu juga datang ke rumah tersebut, ikut menerobos tanpa adanya perintah atau komando apapun. Mereka menerobos masuk, ikut ke kamar, kemudian melakukan penganiayaan di situ. Di situ di dalam kamar itu ada 2 korban. Di situ mereka melakukan penganiayaan. Korban mengalami luka tusuk, kemudian luka tikam menggunakan kuningan ya. Ini kuningan dari pelaku ini melakukan penikaman mengenai kaki korban. Ya, masing-masing korban itu ditikam 1 kali. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 busur panah, 28 anak panah, parang, kelewang, pisau, 2 unit mobil pick-up, dan kasur dengan bekas bercak darah. 10 tersangka dikenakan pasal 170 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Clemens Funit, AFB TV, melaporkan.